Haleluya, kita melanjutkan pengajaran kita ya. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 1 ayat 29 dan 30. Nanti saudara baca semua ya. 1 Raja-Raja 1 ayat 29 dan 30. Ayat-ayat ini akan kita baca bersama-sama, dan supaya bacaan sama kita baca sebagaimana tertulis di caption depannya. Kita baca bersama 3, 4. Dan raja bersumpah serta berkata, demi Yahweh yang hidup yang telah menebus jiwaku dari segala kesesakan, sesungguhnya sebagaimana aku telah bersumpah kepadamu demi Yahweh Elohim Yisrael dengan berkata, sungguh anakmu Salomo akan memerintah sesudah aku, dan dia akan duduk di atas takhtaku sebagai penggantiku. Maka sesungguhnya aku akan melakukannya pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, minggu lalu kita sudah ini sedikit ya, melihat sedikit tentang Raja-Raja 1 ini. Dan kita sempat juga bertanya-tanya kapan kira-kira si Daud ini berjanji kepada si Batseba ya, Batseba. Nah, kita melihat di sini ada hal-hal yang Tuhan mau kita lebih dalam mengerti ya. Kita melihat di dalam 1 Tawarikh ya, pasal ke-22, kita baca ayat 9 dan 10. Saudara perhatikan ayatnya baik-baik ya, karena di situ ada hal-hal yang kalau kita nggak perhatikan ada hal-hal yang tersembunyi. Lihatlah, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi anak kelegaan, dan aku akan mengaruniakan kelegaan kepadanya dari semua musuh di sekelilingnya, dan namanya adalah Salomo. Dan aku akan mengaruniakan damai sejahtera serta ketentraman atas Yisrael pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dia akan menjadi anak bagiku, dan aku adalah bapaknya. Dan aku akan mengukuhkan takhta kerajaan atas Yisrael selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya, ketika Daud mempunyai rencana untuk membangun bait suci ya, dia ungkapkan, dia bilang kepada Nathan, kita sudah pernah baca itu. Kemudian Nathan ya setuju sebagai seorang nabi, tentu saja dia setuju untuk cepat dibangun bait. Ya. Tetapi kita melihat Bapak Yahweh berfirman melalui Nathan bahwa yang akan membangun itu bukan Daud. Karena Daud terlalu banyak menumpahkan darah. Ya. Tetapi jangan salah mengerti ya. Jangan kita langsung, oh dia itu pembunuh. Bukan. Jadi dia memang berperang, membunuh banyak orang. Tetapi itu perintah Tuhan. Saya tanggap. Karena banyak orang di luar sana juga langsung menafsirkan bahwa Tuhan kita itu jahat, pembunuh. Loh, saudara harus bisa berani jawab itu pertanyaan ya. Kita harus berani menjawab bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Bapa Yahweh. Dan untuk Bapa Yahweh, ini yang harus kita ingat. Artinya manusia semuanya yang hidup, baik manusia maupun binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang ada nyawanya, semua itu harus tunduk kepada dia dan harus
mengagungkan dia. Lo bagaimana tumbuh-tumbuh, kan kalau saudara umpamanya di gunung-gunung ada angin itu, nah itu lagi nyanyi buat kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, binatang-binatang sejak pagi dia bangun, dia memuji Bapa Yahweh. Kalau manusia tidak menyembah dia, tidak beribadah kepada dia, Bapa Yahweh punya hak membinasakannya. Bisa tangkap? Jadi jangan bilang Bapa Yahweh itu kejam, tidak. Kita diciptakan untuk dia. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saudara atau menyatakan, oh Tuhanmu kejam, buktinya orang dibunuh. Loh, pasti dibunuh karena buat apa? Mereka tidak melaksanakan apa yang harus mereka lakukan. Artinya kalau kita juga tidak melakukan hal itu ya bisa menerima nasib yang sama. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu, saudara harus bisa jawab ya. Jadi harus ngerti bahwa siapapun di muka bumi ini, kalau dia tidak menyembah Tuhannya orang Israel yang bernama Yahweh, maka dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita mengucap syukur. Daud melaksanakan apa yang dia diperintahkan Bapa Yahweh, binasakan semua itu. Ya. Karena mereka penyembah berhala, nggak ada gunanya. Kok yang disembah patung buatan sendiri disembah ya, dibinasakan, nggak ada ruginya buat Tuhan. Ya, kita melihat di sini betapa tegasnya Bapa Yahweh. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini dari ayat-ayat tadi. Saya menafsirkan ketika Daud mempunyai niatan untuk membangun bait suci. Ya, itu lama sebelum Salomo ada. Makanya saya katakan perhatikan kata-katanya baik-baik ya. Tapi saya ini terjemahannya agak kurang bagus ya. Saya baca yang terjemahan Lugas. Ketahuilah seorang anak laki-laki akan lahir, jadi saudara lihat itu, akan berarti dia belum ada. Bisa tangkap? Akan lahir bagimu, ia akan memerintah dengan damai dan aku akan memberikan kedamaian kepada kerajaannya dari semua musuh sekelilingnya. Namanya Salomo. Jadi Tuhan sudah kasih tahu. Namanya Salomo, tetapi karena dikatakan tadi akan, berarti dia belum lahir. Saudara bisa tangkap itu? Jadi kalau baca tuh hati-hati. Akan itu berarti Salomo belum lahir. Oh, ide itu sudah dikeluarkan oleh Daud. Saya pengen bangun bait suci. Ya, di mana pada zaman Salomo, pada zaman Saul, dia tidak pernah berpikiran untuk ingin bait. Tapi itulah kemurahan Tuhan dalam zamannya Daud timbul. Ya, saya percaya karena dorongan Roh Kudus ya. Karena dia begitu mengasihi Bapa Yahweh, dia melihat aku tinggal di istana kok itu tabut Bapa Yahweh di kemah aja. Sehingga timbullah keinginan dia untuk membangun. Keinginannya dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan ya namanya Nabi kan, go ahead aja. Ya setelah itu Tuhan kasih mimpi kepada kasih tahu kan. Bukan dia yang bangun, tetapi akan lahir, firman Tuhan tadi katakan. Jadi karena kata-kata itu saya berani menafsirkan Salomo belum ada. Tetapi dikatakan namanya Salomo, jadi Tuhan sudah tentukan namanya Salomo. Saya tanggap. Ya Tuhan punya hak kasih nama. Ya, seperti kesaksian waktu itu, waktu istri saya, anak saya yang ketiga kan. Dia mimpi anak perempuan masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan masih beberapa bulan saya lupa. Ya. Terus dikasih tahu dalam mimpi itu namanya Febe. Dikasih tahu namanya Febe. Loh, anak belum lahir. Masih dalam kandungan. Ya itulah begitu lahir ya memang perempuan ya kasih nama Febe. Nah, Tuhan punya kuasa. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan,
Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, kata kitab Yeremia pasal 1 ayat ke-5 ya. Yeremia pasal 1 ayat 5 kita baca. Sebelum aku membantu engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu ya, karena dia dengar bahwa Yahweh sendiri yang bicara, nanti anakmu yang akan bikin baik. Nah, setelah itu baru dia berani janji sama Batsheba. Ya, bisa tanggap. Baru janji sama Batsheba, nanti anakmu yang jadi raja. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Tuhan menetapkan Salomo berdasarkan ayat-ayat tadi, dia yang akan mendirikan bait suci. Loh, ada si setan kan nguping. Bisa tangkap saya. Setan nguping, wah ini ada rencana ini bikin bait suci ini. Ya. Karena bait suci ini akan terus ada sampai akhir dunia ini. Akhir dunia dalam arti kata, sebelum kita diangkat nanti bait suci itu sudah ada, si pemurtad itu di sana, ya begitu dia di sana kita berharap kita diangkat, ya. Tapi itu harus terjadi dulu, ya harus terjadi karena banyak pengajar pokoknya kita diangkat, loh itu harus terjadi dulu baru kita diangkat. Jangan salah menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Ya. Hal-hal yang seperti ini seringkali terjadi. Setan berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Setan tahu kan, wah ini kalau Salomo dibangun bait, wah ini bisa repot. Nah, dia coba gagalin. Ya. Dia coba gagalin. Adonia ini kakaknya ya anaknya Daud tapi dari ibu yang lain ya. Karena dia merasa, kita sudah pernah beberapa kali kemarin diingatkan kan, sudah ada yang sulung udah mati, Absalom udah mati, si anaknya si Abigail tidak mau atau tidak berambisi untuk menjadi raja, lah tinggal dia yang nomor 4, aku pasti jadi raja. Satu kesombongan, itu ingat ya, itu sombong. Aku pasti jadi raja. Ingat, satu hal kita harus kita ingat, Tuhan itu paling benci sama kesombongan. Dosa yang pertama terjadi itu di sorga karena si Helel bin Sakari ini sombong. Kita melihat di sini. Cara setan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Adonia diangkat jadi raja kan gagal si Salomo jadi raja. Tetapi ada tertulis rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Kita lihat di mana? Di mana tuh? Udah berkali-kali kasih tahu, lupa dulu. Ya. Kita lihat di kitab Ayub pasal 42. Ayat 2. Saudara harus ingat ya, jadi kalau nanti saudara melayani orang, jangan ada tertulis tapi ditanya mana. Nah, harus bisa tahu. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Perhatikan, tidak ada rencanamu yang gagal. Tetapi setan tahu rencana Tuhan untuk bangun bait suci. Sehingga dia berusaha menggagalkan dengan caranya. Setan juga ingat kan. Kan ketika si Daud berbuat dosa, ya, kan ada kata-kata Tuhan melalui nabinya. Padang akan senantiasa mengejar engkau dan keluargamu. Ingatkan itu? Nah, ketika dia berdosa mengawini si Batsheba ini. Pedang akan terus mengikuti keluargamu. Ya memang antar keluarga kan, Adonia itu anaknya sendiri.
Tapi karena merasa aku yang pasti jadi raja, oh dia mencoba menobatkan diri dengan caranya. Nah, ini cara setan semua. Cara setan, ya dia undang imam, dia undang panglima perang, dia bikin korban. Jadi dia melihat begitu tersusun rapi. Setan bisikkan kan, kamu mau jadi raja harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu dilakukan. Tapi karena firman Tuhan seperti apa yang dikatakan Ayub, rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Ya, kan sejak awal penciptaan, setan kan berusaha senantiasa menggagalkan rencana Tuhan. Satu rahasia yang pernah dibuka buat kita. Banyak orang kalau ditanya, orang Kristen ditanya, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh? Sulit jawabnya mereka loh. Mereka bilang itu Hawa ketipu. Lah. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan buka. Ada tertulis. Perintah pertama. Bapa Yahweh kepada manusia. Beranak cuculah. Dan penuhilah bumi. Kita sudah menafsirkan, memperkirakan. Sejak kata-kata itu keluar. Sampai si Hawa mau jatuh dalam dosa. Itu lebih dari 4.000 tahun. Bukan 4 hari, 4.000 tahun gak punya anak. Atau tepatnya gak mau punya anak. Karena mereka happy-happy. Jadi lupa akan perkataan Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tuhan mau kan manusia ini penuhi bumi. Setan nguping juga. Setan nguping. Ini ada satu celah. Karena yang seringkali saya katakan. Inilah pemberontakan tersembunyi. Yang banyak orang yang tidak mengetahuinya. Pemberontakan tersembunyi. Karena memang gak disebutkan itu dosa. Itu pemberontakan. Pemberontakan itu. Mereka gak mau punya anak. Ya, atau belum mau punya anak. Kalau dia bilang mandul tidak ya. Karena begitu jatuh dalam dosa kan langsung punya anak. Setan kan ngoping. Tuhan perintahkan punya anak. Loh dia duluan. Dia tanggap. Setan duluan serobot si Hawa. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Karena setan juga tahu dia ngopeng. Oh ini harus punya anak. Inilah dia duluan. Di situ kita melihat setan berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Ya, karena pemberontakan itu Tuhan izinkan si setan masuk ke Taman Eden. Saya menafsirkan Tuhan izinkan ya. Kenapa Tuhan izinkan? Karena kedua manusia ini berontak. Walaupun tidak dikatakan dia berontak. Tetapi sudah sekian ribu, berdasarkan perhitungan yang pernah kita tafsirkan, sekitar lebih dari 4.000 tahun. Gak punya anak. Atau tidak mau punya anak. Atau memberontak terhadap Bapa Yahweh. Nah, ya karena berontak ya Tuhan izinkan masuk aja tes dia itu. Begitu dites langsung keok. Ya, itu karena Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, setan tidak mungkin bisa masuk ke Taman Eden. Karena taman itu dijaga. Tidak mungkin bisa masuk. Tetapi karena ada pemberontakan, ya Tuhan izinkan. Ketika dia masuk, dicobai langsung jatuh. Ya, setelah jatuh baru mulai beranak cucu. Tapi udah dosa duluan. Karena dosa yang semakin meningkat, semakin banyak. Zaman Nuh Tuhan bilang nih manusia ini sudah sangat bobrok.
Ya dimusnahkanlah semua. Breng. Tinggal 8 orang. Tuhan perintahkan kembali kepada si Noah ini. Dan kepada ketiga orang anak-anaknya. Sem, Yafet, dan Ham. Beranak cuculah. Dan penuhilah bumi. Perintah yang sama. Setan dengar ini. Waduh. Dia bikin taktik. Dia kilik anak manusia kan. Gak usah jauh-jauh mau ngapain nyebar-nyebar. Bikin menara yang tinggi. Sehingga kemanapun kamu pergi, kamu lihat, di sana tempat kumpulku. Jadilah menara. Tuhan lihat, ini mau berontak lagi. Ini pemberontakan kedua ini. Dengan adanya pemberontakan, Tuhan kacaukan. Bahasa memang bisa mempersatukan. Tetapi dengan bahasa pun bisa dipecah belahkan. Loh, Tuhan bilang ini bahasanya masih satu. Loh, dibikin ceklek lah. Cara Tuhan ribuan bahasa langsung ada di sana. Langsung ribuan kelompok pecah-pecah. Tetapi setan tidak tinggal diam. Begitupun ketika Daud punya rencana, aku mau bangun bait suci. Tuhan bilang bukan kamu. Tapi anakmu. Ya. Nah disitulah keluar janji si siapa? Daud kepada Batsheba. Karena kalau kita baca 1 Tawarik tadi sama apa yang kita baca. Anakmu yang akan lahir namanya Salomo. Jadi Tuhan sudah tentukan. Dan itulah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun bait sucinya Tuhan. Nah, kita mengucap syukur, ya. Kita melihat di sini Roh Kudus bekerja sangat luar biasa. Setan berusaha menghalangi. Ingat ya, setan itu senantiasa berusaha mengacaukan ataupun menggagalkan rencana Tuhan. Ya. Tuhan mau semua yang diciptakan ini dinikmati oleh manusia. Karena itu dia bilang, ayo menyebar. Jangan ngumpul di satu tempat. Nyebarlah. Nah kita mengucap syukur dengan cara Tuhan. Semua tersebar. Tuhan bilang kepada salah satu contoh kepada bangsa Israel. Kamu harus jadi terang bagi dunia. Kamu harus jadi berkat bagi dunia. Loh bagaimana caranya? Tuhan keraskan hati bangsa ini. Bangsa ini berontak. Karena berontak. Bang dipecah. Pecahlah sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Dari satu sisi kita melihat. Karena mereka berontak terhadap Bapa Yahweh. Tetapi di sisi yang lain kita lihat sisi positifnya. Apa yang Tuhan katakan itu harus terjadi. Jadi terang. Jadi berkat. Bisa tanggap. Jadi kemanapun bangsa ini ada. Dia harus jadi terang. Dia harus jadi berkat. Karena melalui bangsa ini berasakan firman Tuhan. Kita memperoleh berkat-berkat dari Bapa Yahweh. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat. Luar biasa tindakan Daud. Nobatkan si Salomo. Karena itu perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan kepada Daud sejak Salomo belum lahir. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Kan ingat tadi kan akan lahir jadi dia belum lahir. Setelah genap usianya Salomo diangkat. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam satu Raja-Raja 1 ini ayat ke-39. 38-39. Keluarlah Imam Sadok, Nabi Nathan, Benaya anak Yoyada serta orang Kreti, orang Pleti. Nah mereka menaikkan Salomo untuk menunggang bagal Raja Daud dan mengantarnya pergi ke Gihon. Imam Sadok mengambil tanduk berisi
minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Kita pernah belajar ya, wadah untuk minyak itu sebagai suatu tanda yang Tuhan berikan bagi kita. Inilah karakter orangnya. Inilah karakter orangnya. Ketika Saul dinobatkan, diurapi dengan minyak, wadahnya itu apa? Buli-buli. Buli-buli itu kalau dibanting ini pecah. Tetapi ketika Daud dia pakai tanduk. Tanduk dibanting, dilepas gini nggak pecah. Itu karakternya. Dan inilah karakter yang diturunkan Daud kepada Salomo. Sehingga dia diurapi dengan wadahnya itu juga pakai tanduk. Ya. Artinya tanduk suatu kekuatan. Tanduk artinya kuasa. Dan memang sesuai dengan buatan Tuhan, dia kerajaannya akan damai. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, semua yang dikatakan itu harus terjadi. Ketika Nabi Nathan, Imam Sadok dan Panglima tentara telah mengurapi Salomo, langsung dinaikkan ke baga raja, langsung duduk di bawah ke kerajaan, duduk di takhta Raja Daud. Dan kemudian orang terus bersorak. Ya, sesuai firman Tuhan tadi, hidup Raja Salomo. Ya. Hidup Raja Salomo. Setan gemetar. Orang-orang yang diperalat setan termasuk Adonia, termasuk Imam Abiatar, termasuk si panglima perangnya si Yoab, gemetar. Itu mereka melambangkan kekuatan setan ya. Yang mau menggagalkan rencana Bapak Yahweh, keinginan Daud, kerinduan Daud untuk membangun rumah yang kudus bagi Bapak Yahweh. Di mana di sana ditempatkan akan tabut perjanjian. Karena di situ ada kebenaran firman yang ditulis sendiri oleh Bapak Yahweh di atas dua loh batu. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat sungguh luar biasa. Rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Tidak bisa. Ya. Nah, kita melihat di sini, walaupun setan berusaha untuk menggagalkan. Setelah Adonia dengan sekutunya itu mendengar Salomo dinobatkan, mereka gemetar, mereka ketakutan, mereka bubar. Tapi kita melihat, itu saya katakan seringkali, sutradara agung itu sungguh luar biasa mengatur semuanya. Loh kenapa si Yoab ikut? Loh kenapa si Abiatar ikut? Lah itu ada suatu rencana dari Bapak Yahweh sendiri untuk si pemberontak ini, termasuk pemberontak ya. Karena Adonia walaupun dia anak Daud, tetapi dia berani menobatkan diri sebagai raja tanpa sepengetahuan Daud, berarti dia pemberontak. Walaupun anaknya sendiri. Saya tangkap ya. Nah, kita melihat di sini Adonia ketakutan. Ya, kita sudah melihat urutannya kan. Adonia itu urutan keempat kan. Si Salomo itu urutan ke-10. Urutan ke-10 jadi raja. Tuhan bisa melakukan apapun. Yang rendah kalau dia mau, dia bisa angkat. Ya. Yang dianggap tidak ada apa-apa bagi mata manusia. Kalau Tuhan mau angkat, siapa yang bisa menghalangi? Tapi saya harus ingatkan saudara ya, kita semua. Ya. Bapak Yahweh juga punya rencana yang luar biasa terhadap kita masing-masing. Jadi yang saya katakan tadi itu bukan hanya tertulis, itu dahulu. Loh sekarang pun
Kalau kita berseru berharap kepada Dia. Rancangan Bapa Yahweh adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Setiap minggu dari atas mimbar ini dikatakan, engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau jadi pemimpin. Kau akan terus naik. Tapi setan kan bisikin, itu kan dulu. Kau pasang telinga seperti Daud dengar suara setan. Akhirnya habis 70.000 orang mati. Nah, kalau kita pun tidak percaya akan kata-kata Tuhan. Saudara, saya ingatkan ya, setiap at least, berarti sekarang seminggu 2 kali. Kan ada Sabat, ada hari Minggu. Doa berkat itu saudara perhatikan. Aminkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana itu bisa terjadinya? That is not your problem. Itu bukan urusanmu, not your business. Tapi bisnisnya Tuhan, Dia yang janji. Kalau kita aminkan, Dia yang menggenapi. Saya tangkap. Nah, kalau Dia janji, engkau ragu-ragu, ada tertulis. Orang yang ragu-ragu, jangan mengharapkan menerima berkat. Nah, kita belajar. Kita belajar dari sini. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Apa yang kita bisa petik di sini? Ya. Ketika si Salomo sudah dinobatkan. Ingat lambangnya tadi, wadahnya itu tanduk. Berarti dia orang yang berkuasa. Orang yang tegas. Orang yang berwibawa. Nah, kita melihat di sini, ya. Adonia gemetar ya. Saking gemetarnya dia lari ke mesbah, dia pegang tanduk. Tapi ya Tuhan menjamah Salomo, ya dia berkemurahan, pulanglah kamu ke rumahmu. Ya. Tetapi di situ ada catatan. Sudah tercatat di dalam hati si Salomo. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di dalam 1 Raja pasal 2 selanjutnya, nanti saudara baca semuanya, saya akan lengkap sedikit. Nah, kita melihat di sini, ya, ketika Daud mau meninggal. Nah, kita lihat ya, kita baca 1 Raja pasal 2 ayat 1 dan 2. Hari-hari kematian Daud pun sudah dekat. Maka dia memberi perintah kepada Salomo anaknya dengan mengatakan, aku adalah orang yang akan menempuh jalan segala dunia. Maka haruslah engkau kuat dan haruslah engkau bersikap sebagai pria. Kadang-kadang susah diterjemahkan ya. Kalau dikatakan, coba ke atas sedikit. Akan menempuh jalan segala dunia. Apa maksudnya? Walaupun kita ngerti mati lah. Menempuh segala jalan yang dunia ya bisa aja jalan-jalan kan. Nah karena bahwa kita mengucap syukur ada orang yang bisa menerjemahkan. Tapi minta hikmat sungguh-sungguh apa sih maksudnya? Jangan menerjemahkan bikin bingung orang jadinya. Dalam terjemahan Lugas ya. Beberapa hari menjelang kematiannya, Daud memberi pesan-pesan terakhirnya kepada Salomo, anaknya demikian. Ayah akan segera meninggal dunia. Ini kan enak ngomongnya. Bapakmu mau mati. Kalau ini kan kemana-mana. Ini ngomongnya jelas, namanya Lugas ya. Bapakmu mau meninggal ini. Maka haruslah engkau kuat bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, apa yang kita lihat di sana? Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, kalau dia mau diangkat, Tuhan kasih tahu. Saya tanggap, Tuhan kasih tahu. Termasuk kalau nanti masa pengangkatan, Tuhan kasih tahu. Tapi bukan kasih tahu umpamanya saya ngomong dari atas mimbar siap-siap besok Tuhan datang. Itu hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Ya. Banyak kan pelayan Tuhan bahkan baru-baru ini, oh nanti tanggal sekian. Mempermalukan diri sendiri karena apa? Enggak baca firman. Tidak ada yang tahu.
Yang tahu hanya Tuhan. Nah, demikian juga Daud. Ketika dia mau meninggal, dia tahu dia mau meninggal. Kenapa? Tuhan udah bisikin, kamu mau mati. Kan seringkali ada banyak kan. Si Yakub pun mau mati, dia kumpulin anak-anaknya. Berdoa. Sampai zaman sekarang pun ada. Pernah saya saksikan kepada saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi kalau kita nggak bergaul sama dia, ya buat apa dikasih tahu? Ya. Tetapi kalau kita bergaul dengan dia, Bapa Yahweh berfirman, ada tertulis. Apakah aku akan menyembunyikan rencanaku untuk membinasakan Sodom dan Gomora dari sahabatku si Abraham? Dia buka. Demikian juga kita melihat Daud mau mati, dia beri pesan-pesan untuk anaknya Salomo. Ya, jelas dikatakan, ya, saya bacakan. Lakukanlah apa yang diperintahkan Yahweh Elohimmu, ayat 3 ya. Berjalanlah di jalannya. Peliharalah ketetapan-ketetapan, perintah-perintah dan peraturan-peraturan dan kesaksian-kesaksiannya sebagaimana yang tertulis dalam Torah Musa, supaya engkau berhasil dalam segala hal yang engkau lakukan dan engkau rencanakan. Saya baca dari kitab Lukas ya. Di 1 Raja-Raja 2 ayat berapa tadi? 3. Ya. Sehingga Yahweh mengukuhkan firman yang telah dia katakan kepada ayat demikian. Nah, perhatikan. Jika anak-anakmu memerhatikan kehidupannya dengan berjalan dalam kebenaran di hadapanku dengan segenap hati dan jiwanya, maka tidak akan ada seorang pun dari keturunanmu yang dapat terputus dari takhta Yesrael. Tapi dalam kenyataannya kan enggak. Ya termasuk Salomo ini. Ya. Salomo orang yang memang diurapi Tuhan. Firman Tuhan berkata 2 kali Tuhan menampakkan diri dan berbicara dengan dia. Tetapi kita melihat ya nanti mungkin beberapa waktu ke depan kita akan lihat bagaimana Salomo. Ya. Tapi jangan lihat Salomonya. Kita itu belum tentu karakter kita lebih baik dari Salomo. Ya, oh tapi aku nggak punya istri 700, gundik 300. Loh, bukan itu ukurannya. Ya. Nah, kita harus belajar ya apa yang dikatakan, kita cek. Aku kayak gitu nggak? Nah, aku kayak gitu nggak? Aku kayak Daud nggak? Daud ini kan berkali-kali saya katakan. Daud ini memang orang yang seringkali jatuh dalam dosa. Tapi karena dia senantiasa rindu ketika ditegur dia bertobat. Dia memuja-muji Bapa Yahweh. Ketika dia memuja-muji Bapa Yahweh, Bapa Yahweh bertata di atas pujiannya. Sehingga banyak hal yang dia sampaikan. Saya pernah katakan kan, kitab Mazmur itu ada 150 bab. Itu lebih dari sekitar 50%-nya itu yang nulis Daud. Ya. Dalam segala situasi kondisi. Ya. Dia ciptakan lagu, ketika dia sedih dia ciptakan lagu. Ketika dia menang dia ciptakan lagu. Ketika dia terjepit dia ciptakan lagu. Dalam hampir segala hidupnya dia ciptakan lagu. Itulah dikatakan nyanyikanlah lagu-lagu baru. Nah, jadi kita tidak ada alasan, saya nggak bisa nyanyi. Loh, nggak bisa nyanyi. Bukan nggak bisa nyanyi, tetapi engkau tidak mau memuji Tuhan. Ya, ingat lidah kita ini dipakai untuk memuji Tuhan daripada pakai untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Nah, kita belajar. Nah, dulu kan lidah ini kan apa-apa ngomongnya meleter ke sana kemari. Nah, sekarang diikat dengan Roh Kudus, diikat ini supaya jangan ngomong sembarangan. Kalau mau ngomong ya
bagaimana kehendak Tuhan terjadi. Daud berbicara menasehati anaknya si Salomo. Karena memang Salomo memang tidak disebut ya berapa usianya. Tapi saya tafsirkan lebih dari 20 tahun. Ya, mungkin 20-30 tahun dia jadi raja. Ya. Karena ada ayat-ayat firman Tuhan katakan, si Daud bilang Salomo itu masih muda, masih belum berpengalaman. Karena itu walaupun ide pembangunan bait suci itu datangnya dari Daud, berdasarkan ilham roh. Tapi Daud bukan hanya kasih rencana, ini planning kayak gini, tidak. Dia siapkan semua kebutuhan. Baik itu emas, baik itu perak, baik itu besi. Oh semua kayu-kayu, permata-permata. Dia siapin. Salomo tinggal bangun. Ya. Jadi luar biasanya orang seperti Daud. Nah, kita pernah belajarkan berapa ton ya emas. Berapa ton emas dia siapin. Ya. Jangan heran kok dari mana emas. Lu setiap perang kan dia dapat jarahan-jarahan. Tertangkap ya. Jadi emasnya dari situ semua. Mahkota-mahkota raja-raja yang dia bunuh itu dia ambil masuk sini. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, dia memang memberikan persembahan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan 100.000 talenta emas. 100.000 ya, 105 talenta emas. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo. Jadi 34 dikali 100.000 berapa tuh? 3,4 juta kan? Betul nggak? 1 talenta kan 34 kilo. Ya. Dikali 100.000. Jadi 3,4 juta, betul nggak? Itu kilo. Lo kita kenalnya emas 1 gram. Betul nggak? 1 gram sekarang nih, kita ambil yang gampang lah 1.000. 1.000 dikali 3,4. Loh, juta. Luar biasa. Itu dia kasih, dia siapkan. Salomo tinggal bangun. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana luar biasanya. Si Daud bukan hanya punya ide, tetapi dia terapkan, dia praktekkan, dia siapkan semua. Dia tinggal perintahkan anaknya. Bangun. Tugasmu untuk bangun. Nah itu, tapi dia nasihatin, bapakmu mau pergi, kamu harus begini, 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 begini. Jangan keluar dari Torah. Ya. Kan dia ingatkan sungguh-sungguh, dia ingatkan baik-baik. Supaya dia tetap memelihara apa yang tertulis dalam Torah Musa. Artinya, Daud melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam Ulangan 17 itu kan. Bahwa dia harus sebagai seorang raja harus membaca, menyelidiki, menulis Torah, dan tentunya juga mempraktekannya ya dalam, nanti saudara baca Ulangan 17 ayat 17 dan seterusnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, nasihat orang tua. Kemudian ada pesan-pesan lagi dari bapaknya. Ya, ini yang tadi saya katakan, bagaimana luar biasanya sutradara kita. Loh kenapa Yoab tadi ngikut? Kenapa Abiatar ngikut sama si Adonia? Ya. Pesan Daud kepada si Salomo sebelum si Daud pergi. Engkau juga tentu ingat apa yang dilakukan Yoab anak Seruya. Ya, terhadap ayah. Juga kepada kedua panglima Yesrael, yakni Abner anak Ner dan Amasa anak Yeter. Ya, pesan-pesan raja. Ingat ya, Adonia itu adalah
kakak daripada Salomo, hanya lain ibu. Tapi bapaknya satu, si Daud. Yoab ini itu anak daripada adiknya si Daud. Jadi masih keponakan Daud. Atau sepupunya Salomo. Saya tanggap, sepupunya Salomo. Tetapi disinilah kita melihat Salomo itu diurapi dengan minyak yang pakai wadahnya tanduk. Berarti dia punya kuasa, dia punya ketegasan yang luar biasa. Kalau bapaknya berpesan seperti itu, dia harus perhatikan baik-baik. Yoab ini walaupun sepupuku, tetapi banyak dosanya. Ya. Jadi dia tidak melihat ini darah saudara, tidak. Salah, ada urusan dengan Tuhan. Ya. Dan kita melihat di sini, ya. Nanti kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ini, ada pesan-pesan dari Daud untuk Salomo yang harus dia lakukan. Baik terhadap orang-orang tadi, demikian juga terhadap orang-orang ketika Daud mengungsi waktu di serbu sama Absalom. Ada orang-orang yang mengejek-ngejek dia, tetapi ada orang juga yang menopang dia ketika dia ada dalam pengungsian. Nah, ini semua dikasih tahu kepada si Salomo. Artinya Salomo ingat, jadi dia harus melakukan sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, setelah semua pesan-pesan itu, firman Tuhan katakan Daud kemudian meninggal, ya. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama leluhurnya dan dikuburkan di kota Daud. Masa pemerintahan Daud atas Israel berlangsung selama 40 tahun. Di Hebron dia memerintah selama 7 tahun. Sebenarnya 7 tahun setengah, tapi di sini dikatakan 7 tahun. Di Yerusalem dia memerintah selama 33 tahun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat luar biasa sutradara kita ini. Ya. Setelah si Salomo jadi raja, Adonia ini datang ke ibunya si Batseba, ibunya Salomo kan. Ibu tahu, ini Adonia ngomong ini, kurang ajarnya orang ini. Ibu tahu bahwa kerajaan itu sebenarnya adalah hakku. Lu kan kurang ajar ini. Dia ngomong ya di dalam ayat, kita lihat aja 1 Raja-Raja 2 ayat ke-14. Lalu ia berkata, ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu, dan dia berkata, katakanlah. Dan dia berkata, engkau mengetahui bahwa kerajaan itu adalah hakku, dan seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kerajaan itu jatuh kepada adikku karena ia mendapatkannya dari Yahweh. Ada kejujuran. Kau dapat dari Yahweh. Ada kejujuran juga sih. Ya. Kalau Yahweh punya rencana, siapapun tidak bisa menghalangi. Tetapi embel-embelnya dia minta ini si Adonai ini kan. Ada satu permohonan. Apa yang kamu minta? Ya, kalau boleh, siapa ini? Ibu memberikan Abisak, gadis Sumenem. Jadi waktu kalau saudara baca di 1 Raja-Raja itu kan, 1. Ketika Daud sudah lemah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dia diberikan seorang anak gadis, ya sebenarnya status sebagai istri. Firman Tuhan menyatakan dia tidak melakukan hubungan sebagai suami istri. Abisak ini seorang gadis yang menurut firman Tuhan sangat cantik. Lah si Adonai kepengen
Adonia ini. Kepengen aku biar jadi istriku. Ya. Tetapi dalam pandangan seorang Salomo, ya, hal itu sesuatu yang tidak berkenan dalam pandangan Salomo sebagai orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Kan kita harus tanya kenapa. Walaupun bagaimana, Abisak ini adalah istrinya Daud. Ya, walaupun Daud sudah mati. Ya. Tapi dalam pandangan dikatakan ayat ke-23, di dalam ayat ke-23 setelah Raja-Raja pasal 2 itu, ayat 23, 24 kita lihat ya. Raja Salomo bersumpah demi Yahweh dengan mengatakan, beginilah kiranya Elohim melakukan kepadaku. Beginilah kiranya dia tambahkan sesungguhnya terhadap jiwanya sendiri Adonia telah mengatakan perkataan ini. Agak bingung saya kata-katanya itu ya. Saudara bingung kata-katanya itu. Ya. Saya baca yang terjemahan Lugas. Nanti saudara lihat ini ya. Ini dalam ayat berapa tadi? 23. Kemudian Raja Salomo bersumpah demi Yahweh katanya, beginilah kiranya yang dilakukan Elohim kepadaku. Bahkan lebih lagi, jika Adonia tidak membayar dengan nyawanya karena permintaannya ini. Karena itu sekarang demi Yahweh yang hidup yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tata Daud ayahku, serta membuatkan bagiku sebuah dinasti seperti difirmankannya. Sesungguhnya pada hari ini Adonia harus dihukum mati. Luar biasa ya. Inilah tanduk. Suatu kekerasan keteguhan. Ya. Dan kalau saya mau lihat, sebenarnya yang utama itu bukan itu. Tetapi dia memberontak terhadap bapaknya. Saya tangkap. Dia berontak, dia itu pemberontak ya. Walaupun dia anak tapi dia pemberontak. Pemberontakan terhadap orang yang diurapi, ya mati. Mati. Tetapi ya inilah satu kesempatan juga bagi si Salomo. Ya, ketika Adonia ini kan begitu Salomo diurapi, jadi raja dia datang, dia sujud. Nah kemudian ya Salomo berbaik hati lah, udah pulang ke rumahmu. Datang lagi dia, minta si Abisak. Oh kembalilah bangkit ini. Makanya langsung dikatakan mati. Ya mati. Itu saudara ya. Itu satu bapak. Itu satu marga. Tapi lain ibu. Artinya kita melihat di sini. Tuhan tidak melihat siapa engkau. Tapi yang dia lihat. Engkau dosa. Dosa adalah hukumannya ya maut. Kita belajar ketegasan dari Salomo. Roh Kudus mengajarkan kepada saudara dan saya. Jangan kita menimbang-nimbang. Kalau sesuatu itu sudah salah, ya harus kita berani nyatakan salah. Singkirkan aja. Kita tanggap. Walaupun sulit ya. Kalau kita diperhadapkan hal seperti itu, seperti Salomo. Ini saudaraku. Saudara loh, ini satu bapak ini. Apalagi dia kakaknya. Tetapi kita melihat di sini. Dalam hati Salomo. Saudara is saudara. Tetapi hukum adalah hukum. Ketegasan. Inilah yang dilambangkan dengan tanduk. Yang tidak bisa tergoyah dengan situasi kondisi. Walaupun itu masih saudara. Nah, kita juga harus begitu. Kadang-kadang dengan saudara kan. Enggak apa-apalah saudara. Ya. Bahwa dia tidak mau
berhubungan dengan percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Terus dia mau begitu. Kita harus beritakan nama itu. Saya tanggap. Kita harus berani beritakan. Jangan biarin aja lah. Suka-sukanya dia. Loh, ingat Yeskiel pasal 3 ayat 18 itu. Tidak berani kau nyatakan, besok-besok dia mati, ya udah. Urusan kita yang hidup dengan Tuhan. Karena tidak berani memberitakan. Kita diajarkan oleh Roh Kudus bertindak tegas. Dalam arti kata, segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, itu harus kita lakukan. Jangan berkompromi dengan dunia. Walaupun itu saudara dekat, kakak itu, si Adonia itu kakak. Tetapi Tuhan memberikan hati yang luar biasa bagi Salomo. Bertindak tegas. Engkau berontak, engkau kepengen lagi istri bapakmu, mati. Langsung mati. Ya mungkin Adonia berteriak-teriak minta ampun, tidak, mati. Nah, kita melihat luar biasa. Luar biasa ketegasan seperti ini. Ya. Artinya kita pun harus mempunyai sikap seperti itu. Semua yang bukan dari Tuhan, buang, singkirkan, matikan. Jangan tawar-tawar. Ya, apalagi kan waktunya sudah semakin dekat. Setan kan tahu ya. Saudara harus ingat ya. Setan tahu bahwa waktu dia itu sudah tinggal sedikit. Tahu dia. Tetapi dia tidak tahu persis kapan waktunya. Tetapi setan kan sering ke gereja. Percaya enggak? Banyak orang yang kalau dikasih tahu begitu marah. Enak aja di gereja ada setan. Loh, kalau di gereja banyak yang tidur, kalau bukan setan yang bikin dia tidur, siapa lagi? Karena setan tahu ada tertulis. Iman datang dari pendengaran akan firman. Loh, kalau jemaat melek semua, kupingnya kepasang, susah dia perangkap. Dia bikin suasana adem. Angin sepoi-sepoi, lu kelihatannya merenung, ya mulai manggut-manggut. Akhirnya pertama sih ngaguknya begini, mulai sana kemari. Udah tidur dia, setan berhasil. Setan mendengar di dalam ibadah-ibadah seperti ini, termasuk di tempat ini dia dengar. Bukan apabila kita menafsirkan firman Tuhan. Waktunya sudah di ambang pintu. Dia dengar. Karena itu dia berusaha. Apabila mungkin. Orang-orang pilihan. Dibujuk. Dibujuk dengan caranya. Ya. Dibujuk dengan caranya. Kenyataan kan begitu. Orang udah percaya Bapa Yahweh, ya percaya Bapa Yahweh. Tapi karena pergaulan yang buruk, ya sudah mulai. Ya, mulai meninggalkan nama itu. Bahkan mulai berani mengatakan, oh kan sama aja. Udah setan berhasil. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini. Ya. Adonia disingkirkan. Yoab. Loh, Adonia ini kan dia mau jadikan raja. Adonia dipancung mati. Gemetarlah si Yoab. Ya. Adonia ini kakaknya sendiri dihukum mati. Apalagi Yoab. Yoab itu sepupunya. Sepupu. Kalau Adonia itu kakaknya si Salomo, tapi lain ibu.
Tetapi Yoab ini sepupu, apalagi sepupunya kan dia ingatkan, aku yang nopang si Adonia jadi raja, tetapi dianggap sebagai pemberontak, berarti aku yang akan pasti mati. Tetapi Daud sudah berkata kepada si Salomo, ada pesan-pesannya, ya. Bagaimana si Yoab ini juga telah membunuh 2 panglima Yesrael, Abner dan si siapa Amasa. Kita sudah pernah belajar ya Amasa. Kalau dalam suasana perang itu tidak apa-apa, saya tangkap. Karena perang ini perang Bapa Yahweh. Ketika perang, ya untuk membunuh orang-orang yang penyembah berhala itu nggak masalah. Tapi ketika damai, engkau membunuh orang, hukumannya mati. Abner ini kan waktu Daud sama Salomo pecah gini kan, Daud dikejar-kejar terus sama si siapa? Salomo dengan anak buahnya termasuk Abner. Abner ini waktu sedang bertemu antara pengikut Daud sama pengikutnya, ya bukan lagi Salomo tapi anaknya Salomo, anaknya Saul. Ya, kita melihat di sini, ketika tentara Israel sedang dikejar oleh tentaranya Daud. Tentara Yesaya pimpinannya kan si Abner itu. Salah satu yang ngejar ini adiknya si Yoab. Adik kan 3 bersaudara. Yoab dengan 2 orang adiknya. Adiknya yang paling kecil ini kalau lari berdasarkan firman Tuhan larinya paling cepat. Sehingga ketika Abner lari dia kejar. Dia kejar, Abner lihat. Dia bilang sama siapa adiknya Yoab ini, kamu berbalik bunuh orang lain, jangan kejar aku. Ya, adiknya Yoab ini penasaran, dia kejar terus. Loh yang dia lawan ini panglima perang. Akhirnya matilah adiknya si Yoab karena Abner. Lah Yoab dendam dia, ini Yoab, si Abner ini harus saya bunuh, kata si dalam hati rencananya dia kan. Nah, kita sudah belajar ketika Israel mau dipersatukan kembali dengan rajanya si Daud dengan cara Tuhan. Abner yang tadinya ngikut anaknya si Saul, nah itu sutradaranya luar biasa. Anaknya Saul ngomong sama si Abner, kamu berzinah ya dengan gundik bapakku. Lo marah lo orang ini. Akhirnya Abner lari kan, gabung sama Daud. Ya Daud juga bikin persyaratan, oke kamu boleh gabung. Tapi syaratnya satu, kau harus bawa istriku si Mikal, anaknya Saul. Kan Mikal ini udah dikawinin sama orang lain. Itulah yang katakan itu cinta pertamanya Daud. Daud bilang boleh kamu gabung tapi bawa si Mikal. Itu istriku. Ya dibawalah. Nah ketika Abner datang si Yoab kebetulan gak ada. Begitu dia dengar Abnernya udah pergi. Dengan caranya yang licik. Ya dia rayu Abner kemudian dia bunuh. Dalam pandangan Tuhan itu perbuatan jahat. Karena dia membunuh orang bukan dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang ya antara pengikut Daud sama pengikut Saul itu nggak apa-apa. Tapi karena ini dalam keadaan damai dia bunuh. Demikian juga Amasa yang memang direncanakan Daud untuk menggantikan Yoab. Dibunuh juga oleh si Yoab. Padahal itu sepupunya. Sepupu ya. Jadi kerabat-kerabat orang dekat-dekat semua. Tapi ya kita dapat menerima itu wajar-wajar aja.
Ya sampai sekarang kan begitu juga. Ada orang jadi kepala negara, tentunya dia pilih orang yang dekat-dekat dia lah, yang bisa dia percaya, saya tahu, ya. Nah, itu dia pilih, wajar-wajar aja, ya. Walaupun orang dengan berbagai macam, oh ini karena saudara lu, lah itulah daripada dia panggil orang lain ternyata pembohong, ya mendingan dia panggil orang-orang yang terdekat, yang menurut dia bisa dipercaya. Kalau toh nanti nggak bisa ya baru disingkirin. Demikian juga Daud. Itu orangnya, itu sepupunya, panglima-panglimanya itu sepupu dia semua. Jago perang semua. Nah, Yoab gemetar ketika kakaknya si Salomo aja dibunuh. Tetapi itulah cara Tuhan. Dengan dosa-dosa yang disebutkan oleh bapaknya. Si Yoab ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Memang bapaknya nggak bilang bunuh dia, enggak. Kamu kan ada hikmat. Loh, ngertilah si Saul mati. Ya hanya itu aja. Saudara bisa bayangkan ya, betapa tegasnya perintah-perintah raja-raja dahulu yang diurapi Tuhan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang sekarang, saudara dan saya juga diurapi Tuhan. Kita pun harus bertindak tegas tanpa kompromi. Dengan segala sesuatu yang bukan dari Bapa Yahweh. Saya tahu, nggak bisa lagi kompromi. Ya. Kita boleh dengar dari mana-mana. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ya. Ya, saya kan kadang-kadang juga dengar orang khotbah. Sekarang aduh ini kok jauh dari firman. Saudara harus perhatikan ya. Saya pernah katakan kepada saudara, firman yang ditanam dalam hati kita itu menjadi mata air yang terus meluap. Sehingga ketika ada firman yang bukan firman yang murni, itu akan ditolak oleh firman yang ada di dalam kita. Sehingga ketika kita mendengar ada orang berkhotbah begini, enggak sesuai. Kita harus, ya matikan. Jangan kompromi. Kalau kita kompromi, ya udah. Enggak apa-apa lah, kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Nah, kita harus melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Segala sesuatu itu tergantung kita wadahnya apa. Kita koreksi diri ya. Kita menerima Roh Kudus. Tapi kita ini wadahnya apa? Wadah kita ini tanduk atau wadah kita ini buli-buli? Tanduk artinya kita mau tegas, praktekkan. Boleh-boleh kompromi sama seperti Saul kan kompromi. Aduh, aku lihat rakyat udah pada lari. Aduh, aku didesak sama rakyat. Lu kompromi. Nggak bisa seperti itu. Terlebih pada akhir zaman. Saya percaya saudara sering dengar orang berkhotbah, banyak khotbah. Ya bagus. Tetapi hati-hati. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Ada firman Tuhan yang jelas-jelas menyatakan bahwa yang namanya nabi palsu, yang namanya guru palsu, yang namanya pelayan palsu, itu semua dari dalam. Tidak ada yang dari luar. Tidak ada yang dari luar ya. Kalau dari luar kita langsung tahu ini nggak benar. Tetapi kalau dari dalam, loh inilah yang harus kita hati-hati. Setan itu licik. Dia menjatuhkan Hawa dengan firman. Karena itu dia pakai yang namanya pelayan-pelayan Tuhan. Yang penuh dengan kasih kelemah lembutan kalau ngomong. Tapi nyeleweng dari firman. Nah jemaat yang cuman nguping,
Amin, amin. Udah tahu jelas nyeleweng, amin, amin. Artinya engkau mengiyakan, setuju dengan apa yang dia katakan. Walaupun itu pemberontakan terhadap firman. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya katakan kepada saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kau terjebak. Terperangkap dalam perangkap si setan melalui mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Banyak pelayan Tuhan yang baik. Sangat banyak. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, pelayan-pelayan ini, kalau mereka tidak hati-hati, mereka dipakai setan. Dan kita hanya bisa mendeteksi itu benar atau salah, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tolak. Tidak ada kompromi. Jangan berkompromi dengan dunia ini. Karena keselamatan itu urusan kita sendiri. Bukan urusan orang lain. Bukan urusan orang lain. Karena itu kita harus menegaskan diri kita. Ya, Tuhan, itulah gunanya Roh Kudus. Berkali-kali saya kata itulah gunanya Roh Kudus. Karena itu kita belajar Roh Kudus sehingga kita mengerti apa fungsi utamanya. Dia mau kita ingat terus firman Tuhan. Apa yang engkau tak baca itu, Torah itu, kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan itu, kan jelas Ulangan 17. Setiap hari itu menjadi makanan, itu jadi pedoman hidupnya. Saudara dan saya sebagai calon-calon raja, Tuhan mau kita baca itu. 5 kitab itu kita baca itu satu-satunya kitab. Atau kitab-kitab yang dari Tuhan sendiri. Ya, 5 kitab itu dari Tuhan sendiri. Langsung keluar dari mulut Bapak Yahweh, Musa tinggal tulis. Karena dari 10 perintah ini kan, kalau 10 perintah itu Tuhan yang tulis sendiri, pakai tangannya, berdasarkan firman Tuhan. Nah dari 10 perintah ini kan harus dijelaskan. Nah itu Musa yang nyatet. Saudara bisa bayangkan 40 hari, 40 malam, dikali 24 jam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Loh kita di sini ibadahnya lama 4 jam. Kalau di luar sana 4 jam nggak apa-apa. Happy. Ya. Loh ibadah 4 jam kau dibilang lama. Hati-hati ya, kelihatan kan itu. Disitulah kita melihat. Kalau engkau nonton film berjam-jam gak apa-apa. Gak ngeluh, malah seneng. Kalau perlu tambah lagi. Kita menghadap Bapaknya sendiri. Kita menghadap Bapak yang menciptakan kita. Loh kok bilang begitu? Memang dulu ya tahun-tahun. Dulu kan sekitar tahun 70-80 lah. Mulai timbul nih pendeta-pendeta baru, generasi baru. Tahun 70-80. Mulai ada pergerakan. Kalau khotbah 1/4 jam aja. Loh, sejak tahun itu 1/4 jam memang. Alasannya apa? Kalau lebih dari 30 menit udah gak konsentrasi lagi. Itu kelihatannya baik, itu setan. Itu setan. Setan tidak mau kita dengar firman. Karena setan tahu firman itu yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu orang-orang yang menamakan lulusan-lulusan teologi ya, tahun 70-80 ya sekarang mungkin lebih hebat lagi. Kalau khotbah 15 menit aja, ya bacain sedikit, ya udah itu kan terserah mereka. Loh bagaimana ini? Tetapi itu yang terjadi. Nah kan dulu juga ada orang, oh kok jangan lebih dari 30 menit lah, udah bosan. Berarti engkau dikuasai setan.
Engkau lebih beri waktu untuk setan daripada untuk dengar firman Tuhan. Kecuali kalau yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Boleh kau berontak. Bahkan boleh keluar. Tetapi kalau itu tertulis, hati-hati. Mose 24 kali 40. Tulis terus. Ya, tapi kalau bukan kekuatan dari Bapak Yahweh ya nggak bisa. Kita kan, kadang-kadang. Saya kan mikir, waduh ini kuat nggak nih puasa, terus khotbah lagi kan, waduh. Ya. Loh, tapi kan itu kan kemurahan Tuhan. Karena kita harus ingat ya, kita rindu melakukan puasa. Karena itu ada perintah jangan lakukan apapun pada hari Sabat. Ya termasuk makan kan. Makan dan minum. Nah setan kamu kuat nggak nanti khotbah gini loh. Manusia kuat bukan karena makan minuman saja. Lihat Mose itu 40 hari 40 malam nulis terus. Itulah yang kita rindu untuk melakukan. Supaya ibadah puasa Sabat dan ibadah Sabat kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Inilah bagian daripada kerinduan hati kita. Dan kita percaya Tuhan sedang bekerja menyempurnakan segala sesuatu termasuk ibadah kita. Nah ketika kita melakukannya, jangan berkeluh kesah. Ya ikutin aja karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang penting kita taatin ya Tuhan begini. Ya nanti Tuhan yang bekerja. Ya. Segala sesuatu kan kalau Tuhan mau ayo siap-siap. Besok diangkat. Loh. Tapi ya kita kan lihat enggak Tuhan kan berdasarkan tafsiran begini kan bisa aja. Loh Tuhan juga harus bekerja sesuai firman-Nya. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kan Yesua bilang, kau lihat tanda di langit kau bisa tahu. Kenapa enggak lihat tanda-tanda zaman? Tuhan yang perintah kita pelajari. Berdasarkan firman Tuhan, kita menafsirkan sekian. Kecuali kalau penafsiran kita itu salah total. Tapi kan semuanya ada kaitan, begini. Sehingga kita mengimani, ya waktunya sudah sangat dekat. Nah saya sebagai pelayan Tuhan saya sangat merasakan ya. Karena begitu banyak rahasia-rahasia yang memang dibuka pada akhir zaman. Dibuka ya. Khususnya bagi saya di tempat ini, kita mengucap syukur banyak firman yang Tuhan buka. Oh iya ya. Oh iya. Artinya dia menggenapkan firman-Nya sendiri karena dia berkata, tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Lalu kita berharap kepada siapa dia buka? Hanya kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau enggak. Ya, kalau enggak. Nah itu kan memang kan banyak pelayan-pelayan. Ada satu kesaksian. Salah satu gereja di daerah Jawa Tengah lah, saya nggak usah bilang kotanya. Wah pendeta berkhotbah kan, luar biasa. Selesai khotbah, ada jemaatnya yang ngomong, Pak, tadi yang Bapak khotbahkan itu kayak yang ini Pak ya. Ada yang ditulis sama orang ini. Jadi yang dia khotbahkan itu tinggal baca dari apa yang pernah orang lain tulis. Merahlah pendetanya. Jadi ketahuan dia khotbah itu kelihatannya luar biasa, nggak tahu nyontek dari sini. Ya saya tidak mengatakan nyontek lah, bukan. Tapi memang itu dia bilang. Itu semua katanya persis. Jadi Bapak ini cuma copy, dia baca. Bagaimana ada kekuatan roh di situ? Karena yang kau baca belum tentu sesuai kebutuhan jemaat. Karena orang ini nulis ya mungkin untuk kebutuhan jemaatnya. Tapi setiap gereja, setiap pribadi, setiap jemaat ada kebutuhan yang harus diberikan. Untuk mempersiapkan umat Tuhan. Nah termasuk kadang-kadang saya juga pikir, aduh apalagi Tuhan ya. Loh Tuhan bilangnya siap aja.
Siap aja, siap hatimu, siap seluruh keberadaanmu, nanti aku yang ngomong. Loh, kita tinggal ngomong aja biar lidah ini Tuhan dipakai bla 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 bla. Tapi semua tertulis. Kalau tidak tertulis, hati-hati. Nah, saya mengajarkan kepada saudara. Karena itu kadang-kadang kalau saya tanya, dari mana? Harusnya saudara bisa jawab. Tapi kalau nggak jawab berarti ya ragu-ragu. Atau mungkin nggak pernah baca lagi. Ya, saya berkata begini kenapa? Bukan saya minta supaya kalau nanti saudara berhadapan dengan orang dan orang itu bertanya, terus saudara kayaknya ada tuh di film, di mana? Di mana? Jangan ngarang-ngarang. Kita salah ngomong, salah memberitakan, hati-hati. Ya, karena apalagi dengan zaman sekarang kan banyak. Kita harus bisa berani menjelaskan sebagaimana tertulis. Bukan sebagaimana apa yang ada di dalam kepala kita. Disitulah gunanya Roh Kudus. Karena itu saya katakan kepada saudara, buat Roh Kudus itu aktif dalam hidup kita. Ketika murid-murid belum menerima baptisan Roh Kudus, Yeshua dibiarin tidur. Tidur aja di sana guru. Loh, nanti kalau timbul masalah baru bangunin gurunya. Jangan kira itu terjadi sampai sekarang. Nanti kalau udah ada masalah baru nangis-nangis menggerong-gerong sama Tuhan. Ya, ingat di Amsal 1 kan ayat 20 dan seterusnya. Ketika engkau ada masalah, engkau minta, menangis-nangis, jangan harap Tuhan dengar. Tetapi kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, maka apapun yang ada di depan Tuhan kasih tahu, ada ini, ada ini, ada ini. Ingat dia itu Bapak kita. Sama seperti Daud dengan Salomo. Sebelum dia pergi dia nasihatin. Ini begini, ini begini, ini begini. Nah, begitu juga saudara dan saya. Roh Kudus mengingatkan kita. Ini begini, ini begini. Peka dengar suara Roh Kudus. Ya seringkali ya pernah saya saksikan kadang-kadang. Kayaknya tadi pagi juga saya lagi tidur di bawah itu. Tidur saya. Jadi saya bangun, kayaknya saya berdoa tadi pagi. Kayaknya saya sedang berdoa. Terus saya bangun, kayaknya berdoa tadi. Saya percaya itulah roh saya sedang berkomunikasi dengan dia. Walaupun kita tidur. Karena itu saya ajarkan kepada saudara ingatkan. Kalau mau tidur bilang, Roh Kudus saya serahkan roh jiwa dan tubuh saya dalam tangan kasih-Mu. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya lagi tidur, Tuhan Leo pulang sekarang. Haleluya. Nah. Kita udah serahkan, terserah dia. Tapi kalau Bapak ya bilang, tunggu waktunya, ya tunggu. Jaga-jaga, tetap dalam kekudusan. Saudara dan saya Tuhan perintahkan miliki pendirian yang teguh seperti tanduk. Tanduk yang kuat dan kokoh. Yang senantiasa memelihara urapan Tuhan. Memelihara Roh Kudus untuk senantiasa berkomunikasi dengan dia. Sehingga hidup kita jangan tertipu dengan penguasa-penguasa dunia. Tapi kan keputusan, ya senantiasa saya bilang keputusan di tangan kita. Saya boleh ngomong sampai berbusa-busa, tapi orang bilang enak aja biar aja. Karena ada orang yang pernah ngomong begini. Kan itu urusanku, kalau mati aku yang mati bukan kamu lah itu. Tapi kita kewajiban seorang pelayan Tuhan kasih tahu. Ini loh, kalau kau mati konyol nanti repot. Kau percaya Tuhan, kalau mati konyol buat apa percaya Tuhan? Nah, Tuhan mau kita selamat, lah ini jalannya, ini firman-Nya. Daging kita ini. Aduh, lama-lama baca firman ngantuk. Lah, sudah. Jangan berkompromi dengan daging kita.
Saya terus berdoa bagi kita semua dan saya juga mohon saudara berdoa. Roh Kudus, biar kebenaran firman-Mu itu yang bagaikan api yang menghanguskan, membakar habis semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dimusnahkan. Sehingga tidak ada lagi tarikan dunia. Ya, sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, karena nggak ada lagi tarikan gravitasi bumi, bos, enteng kita diangkat Tuhan. Karena itu mari sungguh-sungguh bertindaklah tegas terhadap seperti Salomo. Dia tidak lihat itu saudara, itu kakak, itu adik, itu sepupu. Kalau melawan firman, out. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.